bicara soal kasus dugaan pemerasan yang dilakukan NM dan asistennya, gue kan berpendapat bahwasanya memang ada unsur pengancaman di dalam teks dan rekaman percakapan yang beredar di sosial media ya. Ini bukan berarti gue itu mendukung atau membela para brand owner skincare yang menjual skincare abal-abal. Tidak sama sekali. Gue justru mendukung orang-orang yang mau memerangi skincare abal-abal. Nah, di sini yang gue sayangkan adalah sikap dari NM. Harusnya kalau NM ini benar-benar ingin memerangi skincare abal-abal, itu dia akan menolak mentah-mentah tawaran damai atau bayaran dari orang-orang yang menjual skincare abal-abal. Ya, ini kok justru enggak, malah menyebutkan nominal dan disertai ancaman. Kan itu yang gue sayangkan gitu. Dan melihat nih dari chat yang beredar ya antara NM dan Daviena gitu ya, gue my god, 15M itu tuh nominal yang gede ya guys ya. Dan di situ ya justru kayak ya udah jual Ferrarinya gitu atau cicil aja gitu. Kayak ini di dalam chat itu si Davienanya sendiri tuh juga udah punya niat baik gitu ya buat menarik produknya terus mengembalikan uang resellernya kan gitu. Tapi kenapa justru ditekan sebegitunya? Itu yang gue sayangkan. Kalau memang benar-benar mau memerangi skincare abal-abal, seharusnya ya tidak ada negosiasi pembayaran atau penyuapan atau uang tutup mulut atau apalah itu ditolak mentah-mentah gitu. Bukan malah mengambil keuntungan dari sini untuk memperkaya diri sendiri. Itu yang gue sayangkan gitu guys. Cuma di negara Konoha ini ya, kita bisa lihat hukum yang suka terbulak-terbalik gitu ya, yang aneh, yang lucu gitu. Di Konoha, memang ya Konoha itu indah sekaligus aneh. Menerima suapan sudah ditahan ya, naik tersangkanya cepat sekali ya. Tapi yang menyuap tidak bisa tersentuh, tidak bisa terjamah, tidak bisa diproses. Itu gimana konsepnya guys? Lucu nggak sih? Sedih, jujur sedih ya lihat hukum di Konoha ini. Kenapa? Karena aduh, bukan sekali dua kali ya say. Ingat gak waktu kasus Vina ya kan, berapa orang yang salah tangkap coba. Sedihnya lagi justru pelaku utamanya, pemeran utamanya, mereka itu masih bebas berkeliaran, ya kan, masih bisa kesana kemari. Seolah kalau mereka ini tidak bisa terjamah, tidak bisa tersentuh ya, tidak bisa diproses, kebal hukum. Seolah-olah kalau mereka pakai baju oranye tuh hidangan mahal gitu, ya. Yang nipu customer, yang licik, yang curang, terus yang apa namanya tuh, yang nyuap, iya kan? Sebab musababnya. Kenapa ada penyuapan? Untuk apa penyuapan itu? Gitu loh, iya kan? Itu nggak diapa-apain. Boro-boro diproses ya. Satu-satu. Tersentuh pun sepertinya tidak ya say. Walaupun mereka siapa tuh Hello Panda sama si SS kemarin datang ke Polda ya kan, itu kayak cuman ala-ala doang, ngerti gak sih gitu, kamuflase lah ya sepertinya. Aku tuh bukannya denial ya, atau nggak mau Kaniki tidak diberi sanksi. Kalau memang salah ya salah gitu loh, ya kan. Kita harus fair gitu ya. Kalau ngebela orang jangan membabi buta. Oke, taruhlah misalnya Kaniki salah gitu ya. Tapi mbok ya seharusnya akar permasalahannya itu dulu dong, yang diproses, yang diolah gitu. Kenapa langsung lompat ke kasus pemerasannya? Kenapa tidak dipertanyakan? Kamu ngasih uang dia segitu banyaknya untuk apa? Gitu loh, seharusnya kan gitu ya. Kita aja yang orang awam kan ya gitu, kita yang rakyat sipil gitu, paham konsepnya harusnya seperti apa sih gitu. Tapi kok ini enggak, gimana kita nggak berpikir yang aneh gitu ya. Kalau memang salah harusnya ya salah, jangan dilindungin. Iya kan, mereka itu sudah merugikan customer, merugikan reseller, merugikan rakyat lah gitu. Sekarang apa BPOM bisa ngejamin? BPOM aja sering kecolongan kok oleh BPOM yang palsu kan banyak, ya kan, yang ditempel-tempel tuh banyak. Nah itu tersangka utamanya kenapa nggak diproses ya? Aneh nggak sih? Aneh dong. Oh bisa, ya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Orang buat Kaniki 4M aja dia bisa, apalagi yang lebih dari itu.
ya kan? Ngerti dong. Cuma yang paham-paham aja lah ya sama hukum di Konoha ini. Luar biasa. Kecewa sih gitu. Bukan tidak terima Kaniki dihukum ya, bukan, tapi kecewa sih gitu, karena seperti timpang sebelah ya say, tidak adil, belum adil. Saya sebagai rakyat di Indonesia ya lihat itu semua ya sedih ya. Gimana dengan rakyat-rakyat yang kecil, rakyat jelata yang menghadapi kasus hukum gitu kan? Kaniki aja yang punya uang, yang orang ternama lah ya, bisa seperti itu. Gimana rakyat kecil coba? Kocak ya. Guys, ada salah seorang artis Indonesia yang ditangkap karena masalah pemerasan ya. Dan banyak banget netizen Indonesia yang kayak ngebela, katanya itu dia nggak salah gitu. Justru dia itu kayak memberantas skincare yang abal-abal segala macem lah. Kalau menurut gue jangan terlalu fans, boleh, mengendewakan jangan gitu loh. Karena kenapa? Kita nggak tahu di balik layar itu mereka seperti apa gitu. Yang kita lihat itu dan yang diperlihatkan ke kita itu tuh cuma yang baik-baiknya aja di depan gitu kan. Dan sebaik-baiknya orang pasti melakukan kesalahan. Jadi yang terlalu yang kayak ngebela banget gitu. Kalau misalkan dia nggak salah, nggak mungkin jadi tersangka gitu. Nggak mungkin masuk penjara. Justru karena dia salah ya dia masuk penjara dong. Terbukti berarti. Gue nggak benci orangnya ya, maksudnya dengan huru haranya gitu kan. Tapi menurut gue ya gitu, kalau salah berarti dia masuk penjara ya memang salah gitu loh. Nggak perlu dibela orang yang salah, ngapain. Buzzer, serang terus aku nggak apa-apa Buzzer. Kau pikir aku bakalan redup? Gak. Ayo Buzzer sirkus sebelah, serang terus aku. Selama aku masih hidup, aku tetap menyuarakan Nikmir. Apapun perkataan kalian Buzzer, aku nggak bakal redup. Tuh, Nikita Mirzani komen, kamu selalu keren. Sebenarnya dari kemarin ini aku mau replay komentar ini, cuman karena khawatirnya dicap lagi nih sama beberapa orang NPD gitu kan. Cuman gini ya, Nikita Mirzani dalam kasusnya ini, beliau bilang aku keren nih ya kan, dalam memberikan pendapat. Di sisi lain pasti ada yang nyebut aku buzzer, aku cair beberapa dari NM, aku adalah ternaknya NM, kayak gitu-gitu. Termasuk ya yang sering aku bahas beberapa hari ini tentang Mbak Meses. Aku mau garis bawahi ke kalian dan Mbak Meses mungkin nonton video ini. Aku nggak ada masalah pribadi sama Mbak Meses. Aku nggak ada hak dan nggak ada waktu untuk membenci pribadinya Mbak Meses, tentang kehidupan Mbak Meses. No, aku bukan orang yang menyerang personal. Cuman karena Mbak Meses udah berani berpendapat, keren, speak up soal anything, soal apapun itu. Ya, Mbak Meses juga harus menerima ketika ada yang menyelah pendapat Anda gitu, atau yang berseberangan dengan pendapat Anda. BTW aku pakai crystal glowing dulu guys. Ini tuh yang varian warna hijau dari Jessica. Ini bagus banget. Ini 5 ini sudah 6 in 1. Jadi udah ada plus SPF-nya gitu guys. Udah BPOM. Jadi aku lanjut ya. Maksudnya gini, Mbak Meses ini kan sering mengomentari statementnya Doktif, sering mengomentari statementnya Nikita Mirzani. Nah kalau misalnya ada orang yang mengomentari statementnya, jangan defensif dengan kayak, oh lu nggak sependapat dengan gue, tapi lu maksa gue, seolah-olah kita maksa nih dia sependapat dengan kita. Padahal nggak ada yang maksa Anda untuk sependapat dengan kita. Saya menyerang pendapat Anda bukan berarti saya ingin banget Anda itu sependapat dengan saya, enggak. Ya, kan begitu tuh alibinya. Nggak ada sama sekali Mbak. Cuman Mbak harus ngerti bahwa dalam dunia ini tuh ada dua opini. Ada pro dan kontra tentang kehidupan Mbak nih dengan pendapat Anda. Nah, saya bagian di kontranya dan tidak memaksa Anda untuk gabung untuk satu pendapat. Enggak. Sekali lagi enggak gitu kan. Cuman karena Mbak sudah berpendapat di publik dengan pendapat A-nya Mbak, ya saya juga harus mengeluarkan pendapat B-nya saya yang sesuai dengan yang saya analisa gitu loh.
Udah kayak gitu aja, sekian dan terima kasih. Bagi yang penasaran dengan siapa orang di belakang dari Nikita Mirzani atau backingan dari Nikita Mirzani, karena berkali-kali Nikita Mirzani ini selalu lolos dari jeratan hukum, padahal ia juga berkali-kali juga dilaporkan oleh lawannya, tapi bisa dibilang Nikita ini kebal hukum, nggak ada laporan dari lawan-lawannya yang mampu menjebloskan Nikmir ke penjara. Dan yang penasaran, ya backingan dari Nikita Mirzani yaitu adalah para doa orang-orang muslim, doa-doa orang-orang yang dibantu oleh Nikita Mirzani. Karena apa? Karena Nikmir ini orang yang gemar membantu, gemar bersosial. Dia membantu pembangunan masjid, membantu jamaah pengajian, membantu pondok pesantren, membantu panti asuhan, dan semuanya di Sabang sampai Merauke. Banyak yang pernah dibantu oleh Nikita Mirzani, tapi si Nikita ini nggak pernah keluar-keluar, nggak pernah dipublikasikan ke publik, ke media ketika dia membantu, karena emang itu murni ikhlas, jadi nggak pernah dikeluar-keluarkan di media. Nah, jadi doa orang-orang yang pernah dibantu oleh Nikita Mirzani ini tembus sampai ke langit ketujuh, sehingga sampai saat ini Nikita Mirzani terlindungi oleh laporan-laporan dari para lawan-lawan Nikita ini, sehingga lolos dari jeratan hukum. Dan nanti yang akan menjadi sebuah kejutan besar, Nikita akan membuka semuanya, akan membongkar semuanya dari lawan-lawannya, termasuk dari Dr. Reza Gladys, sehingga nanti akan ada serangan balik atau counter attack dari Nikita Mirzani kepada Dr. Reza Gladys. Kita tunggu endingnya, oke?